Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam li asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala sayyidin Muhammadin. Wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya hingga kita dapat bisa merasakan nafas kita hingga saat ini. Salawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi Yana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang menerangnya Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah acara bernama Ceramah Ramadan. Bersama saya, Muhammad Yusuf Kurniawan dari kelas 12-8. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tahun ini menjadi terasa berbeda dari sebagian dari diri kita. Bagi kita-kita saat ini, banyak yang merasa, Ramadan ini sangat berbeda. Terutama bagi siswa-siswa kelas 12 tentunya, seperti saya sendiri. Banyak yang penuh dengan tekanan, banyak yang penuh dengan hal-hal yang benar-benar tidak dikendalikan hingga saat ini. Dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka dari itu, izinkan saya membawa tema dengan berjudul Puasa di Tengah Perjuangan Ketika Lelah Mengejar Mimpi Menjadi Ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipikir-pikir, puasa itu mirip latihan istiqomah. Setiap hari kita menahan lapar, setiap hari kita menahan dahaga, setiap hari kita menahan emosi, dan setiap hari kita menjaga diri. Dan bukankah mengejar mimpi itu merupakan satu hal yang sama dengan puasa yang ada di bulan Ramadan? Hal inilah yang membuat kita harus tetap berusaha sesuai dengan jalan. Bagaimana kita menjaga mengejar mimpi kita dengan bersabar, menahan emosi, menjaga konsentrasi belajar, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Jadi, artinya apa? Allah tuh nggak minta langsung diri kita tuh langsung jadi diri yang hebat, ataupun langsung jadi nomor satu, atau langsung mendapatkan suatu hal yang besar. Hal ini membuktikan Allah itu gak harus selalu minta yang langsung hebat. Namun Allah lebih mencintai hal-hal yang berjalan konsisten ataupun kecil-kecil saja atau sedikit demi sedikit. Ini sama seperti belajar. Kita tidak bisa dipaksa langsung hebat, langsung kuat, langsung keren, ya kan? Hal-hal inilah yang ngebuat diri kita jangan terlalu terpaku dengan pencapaian orang lain. Ramadan mengajarkan kita supaya terus bisa konsisten dalam 30 hari penuh. Hal inilah yang membuat diri kita menjadi belajar dari Ramadan supaya kita terus bisa berkonsistensi menjalani kehidupan nantinya. Tidak hanya dalam puasa, namun juga dalam kehidupan kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, mungkin terbenak dalam pikiran kita, bagaimana sih caranya kita bisa merasa kuat terus? Salah satu amalan sederhana yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan kali ini adalah membaca Al-Quran. Tidak perlu yang langsung satu juz, dalam satu hari langsung satu juz. Tapi satu atau dua halaman dalam satu harinya. Karena tentu seperti apa yang saya katakan sebelumnya, Allah tidak langsung melihat bagaimana amalan yang besar. Mungkin emang lebih baik, tapi jangan berpikir langsung langsung ambil yang besar. Namun ambil dulu yang sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Hal inilah yang membuat kita tetap terjaga dan dapat terus mengkonsistensi diri kita jadi lebih baik dan terus berusaha jadi lebih baik. Karena Allah sendiri bilang dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang berartinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah kamu bisa merasa menjadi lebih tenang. Dan anak muda yang sedang mengejar mimpi tentunya pasti terus tidak bisa merasa tenang.
terus berpikir bagaimana nanti ke depannya ya, bagaimana nanti aku ke depannya, dan bagaimana hal-hal yang menakutkan diri kita karena apa yang akan kita hadapi di depan. Karena tanpa ketenangan tentunya kita gampang overthinking, gampang putus asa, dan gampang merasa gagal. Teman-teman, mungkin saat ini usaha kalian belum terasa seperti sangat benar-benar menghasilkan. Tidak seperti orang lain yang punya prestasi banyak, tidak seperti orang lain yang nulis pekerjaan cepat, yang punya penghasilan besar. Tidak semuanya harus dibandingkan, teman-teman. Karena apapun diri kalian yang sudah kalian lakukan itulah yang terbaik buat kalian. Tentu itu dibarengi dengan konsistensi kalian. Tanpa adanya konsistensi dan usaha, ya tentu kalian akan terus merasa diri kalian terus menurun. Namun jika kita sudah berusaha dan kesannya, aku belum bisa merasa jadi lebih baik dari yang lain, aku belum bisa melebihi teman-temanku. Tapi itu jangan jadikan sebuah ketakutan dalam diri kita, namun itu jadikan sebuah pelajaran dalam diri kita supaya kita terus berusaha menjadi lebih baik. Teman-teman, jangan terus overthinking, karena apapun yang kita hadapi, itu kalian sudah lakukan yang terbaik, dan mimpi kalian adalah mimpi yang terbaik buat kalian. Karena mimpi kita tentunya sangat berharga, apalagi ini akan dijalani oleh teman-teman sekalian. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ulama berkata, Buya Hamka mengatakan, jangan lelah berbuat baik karena Allah tidak pernah lelah menghitungnya. Artinya apa? Allah tidak meminta kita untuk berhenti, namun Allah meminta kita terus berusaha dan terus konsisten dalam berbuat baik. Maka jangan takut untuk bermimpi besar, jangan takut berproses panjang, dan jangan berhenti hanya karena lelah. Karena bisa jadi justru di Ramadan ini lelahmu tuh menjadi pahala, doamu menjadi kenyataan, dan perjuanganmu berubah menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya membuat kita menahan lapar dan dahaga, namun membuat kita tahan akan putus asa. Saya Muhammad Yusuf Kurniawan dari kelas 12-8 mohon izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin berpesan, karena apapun yang kita usahakan, tetap lakukan yang terbaik. Jangan pernah menyerah, karena apa? Karena mimpi kita berharga. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.